Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Miftahul Jannah ini. Kita lebih memilih untuk hadir kajian dibanding menonton negara kita sedang bertanding. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir semuanya Allah kumpulkan di surganya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang tips atau bagaimana cara agar seseorang itu bisa meredakan amarahnya, yang mana doa tersebut itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika seseorang misalnya dia sedang marah, maka hendaklah dia berta'awud atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia lakukan. Maka ketika seseorang misalnya dia berta'awud, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, maka amarah yang sudah naik itu insya Allah bisa lebih mudah untuk diredam. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu inilah orang hebat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa syadidu bis-sara'ati, bukanlah dimaksud atau termasuk orang yang hebat itu bukan orang yang pandai dalam masalah gulat, padu, jago di atas ring tinju, pintar banting lawannya. Karena terminologi atau pengertian ketika ada seseorang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengalahkan musuhnya. Setiap musuh bisa dia kalahkan, bisa dia bantai, bisa dibuat KO dalam sekali pukulan. Maka banyak orang ketika misalnya berlatih bela diri, dia senantiasa melatih pukulan mautnya. Gimana caranya sekali pukul langsung KO. Banyak dalam seni bela diri, banyak orang yang melatih agar memiliki jurus, misalnya pukulan sekali pukul langsung ambruk. Atau ada juga yang melatih tendangannya, sekali tendang langsung jatuh, misalnya karate atau pencak silat. Tapi ternyata orang yang hebat bukanlah orang yang jago dalam berkelahi. Apa kata Rasulullah SAW? Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang dimaksud dengan orang yang hebat, orang yang kuat, itu adalah seseorang yang ketika dia marah, dia bisa mengendalikan amarahnya.
Karena ketika seseorang misalnya dia sedang marah, kemarahannya sedang memuncak, itu seringkali kemarahannya itu membuat dirinya melakukan hal-hal yang di luar nalarnya. Maka di sini Rasulullah SAW ingin menegaskan seseorang yang hebat, hakikat orang yang hebat itu bukan orang yang jago berkelahi, tapi orang yang dia bisa mengendalikan dirinya, amarahnya ketika sedang memuncak. Dan tentang keutamaan seseorang yang bisa mengendalikan amarahnya, diriwayatkan dari sebuah hadis dari Abdullah ibnu Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Karena Abdullah ibnu Umar dan Umar bin Khattab itu adalah seorang sahabat. Jadi bapak dan anak ini dua-duanya sahabat, maka menggunakan kata radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min jur'atin a'dhamu ajran indallah." Tidak ada sebuah teguhan, satu teguhan yang mana pahalanya itu lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, min jur'ati ghaidin qadamaha abdun ibtigha'a wajhillah, dibanding satu teguhan seseorang yang bisa menahan amarahnya ketika amarah tersebut itu sedang memuncak. Dia bisa menahan dirinya untuk tidak membalas dendam, untuk tidak melampiaskan amarahnya. Maka di sini yang dimaksud satu teguhan itu bagaimana? Jur'ah itu jika kita terjemahkan secara letterlek itu satu teguhan, seperti orang ketika minum satu teguhan, glek. Nah, satu, glek, dua, glek, tiga. Maka kalau misalnya seseorang itu ketika misalnya minum air zam-zam, kan sunnahnya 3 teguhan. Nah, jadi ketika minum sedikit, satu telan masuk, satu teguhan, dua masuk, 2 teguhan, 3 masuk, 3 teguhan. Maka seperti itu. Bukan seseorang yang langsung minum banyak, kemudian sekali minum itu bisa beberapa teguhan. Ketika kita minum misalnya, itu misalnya langsung memasukkan air ke dalam mulut kita banyak, itu kan kadang bisa 2 atau 3 teguhan. Nah, maka sebenarnya tepat ketika seseorang minum air zam-zam itu sedikit-sedikit. bukan dikala nanti ini pelit gitu. Wah, ini pelit iki. Ngombe zam-zam diawet-awet. Nah, tapi memang satu teguhan itu ya sedikit. Karena kalau orang minum langsung banyak itu bisa 2 atau 3 teguhan. Dan yang dimaksud dengan teguhan di sini adalah sebuah keberanian. Karena jur'ah itu bisa diartikan 2 makna. Makna kalau letterlek ya teguhan. Tapi kalau yang dimaksud dalam hadis ini adalah sebuah keberanian. Di sini dijelaskan oleh Syekhuna Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahullah taala, fahiya afdalu jur'atin yatajarra'uha, yaitu sebaik-baik keberanian yang dilakukan oleh seseorang yang mana pahalanya itu lebih besar, wa alfa'uha darajah, dan ketika orang melakukan tersebut kemuliaannya itu lebih tinggi, yaitu seseorang bi ayyah bisal mar'u nafsahu minat tasyaqqi, yaitu seseorang bisa menahan dirinya minat tasyaffi. Tasyaffi itu untuk melampiaskan amarahnya, wal intiqam, dan membalas dendam, qasidan salamata dinihi. Nah, ketika orang tersebut menahan dirinya untuk membalas dendam, untuk melampiaskan amarahnya, itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah qasidan salamata dinihi. Tujuannya adalah untuk agar agamanya selamat, kebaikannya selamat,
harta dan jiwanya selamat. Bukan, saya nggak balas dendam, ya percuma. Kalau saya balas dendam malah saya remuk dewi. Nah, ini tidak tepat. Maka seperti itu ya, memang asalnya dia tidak bisa membalas. Kalaupun dia mau membalas, wah kok sini pengen balas, tapi kalah misalnya, kalah body, kalah badan. Dia rajin fitness, saya fitness aja jarang-jarang, lari 10 meter sudah ngos-ngosan. Nah, ini bukan seperti itu, karena memang aslinya dia tidak bisa membalas. Dan tujuan kedua selain agar bisa menyelamatkan di agamanya adalah nailus thawab, agar dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tidak membalas atas apa yang dia lakukan, itu tujuannya bukan karena semata-mata kalah. Aku kalah, jadi nggak usah balas. Tapi tujuannya agar agama saya terselamatkan dan saya mendapatkan pahala. Tidak lain dan tidak bukan, ya tujuannya hanya itu saja. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah bekal, sebuah wejangan, yang mana seseorang itu harus benar-benar berpegang teguh dengan dua bekal ini, sehingga ketika seseorang misalnya sedang marah, dia bisa mengendalikan amarahnya. Bekal pertama atau tips pertama yaitu sesuatu yang berkaitan dengan lisannya. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang berkaitan dengan anggota badannya. Adapun yang pertama diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila ada di antara kalian yang sedang marah, maka hendaklah dia diam. Kenapa diperintahkan untuk diam? Agar seseorang itu bisa mengendalikan ucapannya. Maka kalau seandainya seseorang dia sedang marah, kemudian dia tidak bisa mengendalikan ucapannya, maka akan keluar dari lisannya itu perkataan-perkataan yang tidak terpuji. Bahkan bisa jadi akibatnya malah apa? Malah dia akan menyesalinya. Misalnya ketika orang ketika sedang emosi, dia mungkin, wah kalau saya tak lawan ini saya kalah tenaga, kalah fisik. Akhirnya mau geremeng. Nah, ngerti nih geremeng ya? Geremeng itu kan nggak, kadang menggerutu. Nah, ternyata orang yang mendolimi dia itu dengar, kamu ngapa kamu geremeng? Kenapa kamu menggerutu? Kamu nggak terima. Nah, malah tambah apa? Tambah hajur. Sudah tidak bisa balas, malah geremeng ya. Geremeng ini kan sebenarnya belum mengeluarkan ucapan. Tapi dalam bahasa, ketika seseorang itu kan ucapan itu tidak harus keluar dari lisannya, sesuatu. Tapi ketika lisannya itu bergerak, itu sudah dikatakan orang tersebut itu berbicara secara bahasa. Maka ketika orang misalnya geremeng menggerutu, kemudian orang yang mendoliminya mendengar, maka akan terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan. Dia ngelawan, sudah jelas kalah pasukan, kalah backingan, kalah fisik. Nah, akhirnya dia nyesel. Tahu gitu saya nggak usah geremeng, udah dia diem saja. Atau bisa jadi ketika seseorang misalnya dia berbicara tidak menggerutu misalnya, akhirnya mengucapkan, setelah orangnya pergi, yang mendolimi pergi, akhirnya dia baru bisa melampiaskan unek-uneknya. Akhirnya dia melaknat, semoga Allah melaknat fulan, atau dia mencela fulan, atau dia mengumpat dengan kata-kata kotor. Satu kebun binatang di absen namanya.
Maka hendaklah ketika seseorang dia sedang marah, hendaklah dia bisa menahan lisannya agar tidak mengucapkan satu kalimat pun ketika dia berbicara. Maka faida ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seseorang itu marah langsung diam, pet, bayem, mingkem, dah, bayem, mingkem, dah, diam. Itu yang pertama. Maka ketika seseorang akhirnya sudah bisa menahan amarahnya, kemudian bara api kemarahannya itu sudah mulai mereda, maka ketika itu seseorang baru bisa mengucapkan kata-kata. Dia bisa mengucapkan suatu perkataan yang benar, yang mana perkataan tersebut itu tidak akan dia sesali. Maka Bapak Ibu, kalau kita marah ya diem aja. Begitu juga kalau misalnya istri marah ngomel ya diem, jangan disauri. Begitu juga dengan suami, ketika suami marah ya diem aja, ya diem, dengerin. Karena kalau dibalas malah jadi perang adu mulut. Begitu juga kalau misalnya ibu lagi marah, kemudian suami diem, nah ingat, idza ghadiba ahadukum fal yaskut, diem. Habis unek-unek, dah diem, dah puas. Begitu juga dengan bapak, diem, dah habis itu Bu, Pak, saya minta maaf, kan enak gitu. Insya Allah diem, nunggu beberapa detik, kemudian meminta maaf. Maka insya Allah akibat yang akan didapatkan atau efek samping dari perbuatan tersebut akan berbuah dengan akibat yang baik. Ini wajangan pertama dari Rasulullah SAW. Yang pertama, idza ghadiba ahadukum falyaskut, hendaklah dia menjaga lisannya. Kemudian yang kedua, wajangan yang kedua adalah berkaitan dengan anggota badannya. Diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila ada di antara kalian yang ketika dia marah dan posisi marahnya itu dalam kondisi berdiri, posisinya berdiri, lagi marah posisi berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyattaji. Kalau seandainya dia posisi marahnya itu dalam kondisi berdiri, kemudian dia duduk, kalau seandainya duduk tidak bisa menyelesaikan amarahnya, falyattaji, maka hendaklah dia berbaring. Tapi kalau misalnya berdiri kemudian duduk, marahnya sudah bisa reda, maka cukup. Tapi kalau seandainya dengan dia sudah duduk tapi amarahnya tidak kunjung reda, maka hendaklah dia berbaring atau bersandar. Kenapa? Seseorang ketika marah kemudian dalam kondisi berdiri, kemudian dia diperintahkan untuk duduk. Karena begini Pak, ketika orang marah dalam kondisi berdiri, sejatinya kondisi tersebut itu dalam kondisi siaga, posisi yang paling enak. Mau ambil kuda-kuda bisa, mau ambil ancang-ancang nendang bisa, mau ambil ancang-ancang untuk mukul bisa, atau untuk menampar dan lain sebagainya, itu sangat mungkin. Maka ketika dia berdiri hendaklah duduk, karena posisi yang sangat memungkinkan untuk balas dendam atau melampiaskan amarahnya itu sudah tertutup. Lah kalau orang berdiri kemudian duduk, mau nendang nggak mungkin, mau nampar nggak mungkin, mau jegal nggak mungkin. Masa mau jegal, saya berdiri dulu, kan lucu. Habis berdiri duduk kemudian berdiri lagi mau jegal atau mau nampar, nggak mungkin. Allah mau mukul, tidak mungkin. Dan yang kedua,
Ketika seseorang posisinya berdiri kemudian dia duduk, posisi tadi yang awalnya siaga menjadi posisi yang santai, lebih santai. Alasan yang kedua, dengan seseorang itu kondisinya awalnya adalah berdiri kemudian duduk, dia sudah mulai menjaga jarak. Setidaknya sudah sedikit menjauh. Sehingga tidak mungkin orang tersebut itu mau balas dendam. Kalau mau balas dendam ya paling enggak lari dulu nonjok. Nah, ketika orang lari kemudian nonjok, orang yang mau dipukul sudah siap-siap, ini mau mukul. Karena ambil ancang-ancang. Maka dia siaga. Secara logika, nggak mungkin orang akan membalas dendam atas apa yang dia terima. Wa in ihtaja ila ayyattaji'a fa'al fa innahu aksaru sukunan wa ahda'u lin nafs. Nah, kalau seandainya dia sudah duduk tapi dia masih pengen untuk membalas, untuk melampiaskan amarahnya, maka hendaklah berbaring atau bersandar. Karena kondisi ketika orang sedang berbaring atau bersandar adalah kondisi yang paling membuat seseorang itu tenang dan menenangkan hatinya. Ketika orang lihat, misalnya ketika kita lewat ada orang sedang berbaring atau senderan, wah lagi santai. Tidak mungkin orang lagi senderan gitu lagi marah, tidak mungkin, lucu gitu loh. Maka kalau misalnya kita lewat depan rumah orang, mau Pak, sore Pak, nembe nyantai nggih Pak, lagi nyantai, minum kopi ya Pak sore hari. Enggak Mas, saya enggak lagi santai, saya lagi ngambek, saya lagi marah sama istriku misalnya. Kan lucu nggak ya? Ini bapak tuh ngambek kok ada model baru gitu loh, ngambek sore hari sambil senderan di kursi sambil ngopi atau ngeteh, kan lucu ya, tren baru mungkin di 2024. Maka tidak mungkin. Walhasil, maka hasilnya adalah ketika seseorang sedang marah, dia kondisi berdiri, maka hendaklah dia jangan sampai melampiaskan amarahnya atau mengambil tindakan yang membuat seseorang itu menyesal, baik perkataan atau perbuatan. Sampai kapan? Sampai kira-kira amarahnya itu bisa mereda. Dan inilah hakikat seorang yang hebat. Orang yang hebat hakiki adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Karena tidak setiap orang itu bisa mengendalikan amarahnya. Apalagi seseorang yang memiliki jabatan, memiliki pasukan. Nah, kalau dia bisa, misalnya, mohon maaf ya, dia bisa menahan amarah, tidak baper, tidak langsung misalnya tangkap dia. Misal, ini bukan kampanye, bukan apa ya. Dia bisa menerima dengan lapang dada, misalnya dikritik, tenang. Nah, itu orang yang hebat gitu loh. Apalagi dinasehati. Maka orang-orang yang memiliki kedudukan ketika dinasehati, dia memiliki kedudukan, memiliki pasukan, memiliki nama, dia bisa menahan amarahnya. Ini hebat. Lebih hebat dibanding orang yang yang orang biasa. Lah, orang yang biasa dia bisa menahan amarahnya, dia tidak dia tidak memiliki jabatan, tidak memiliki nama, orang biasa. Itu sudah dikatakan hebat. Laisa syadidu bisura'ah. Bukan tidak dikatakan orang hebat itu orang yang jago berkelahi. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat, benar-benar hebat itu orang yang bisa menahan amarahnya. Ditambah lagi kalau dia memiliki kekuasaan. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "At-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaiton." Sesungguhnya sikap tenang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sikap tergesa-gesa itu berasal dari setan.
Maksudnya ketenangan, sikap tenang itu berasal dari Allah, adalah seseorang ketika memiliki sifat tenang itu adalah sifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala. Kenapa demikian? Kalau orang yang tenang, dia adalah seseorang yang dia bisa berpikir. Ketika misalnya mendapatkan kabar, oh ya, tenang, santai. Jangan langsung gegabah. Dicek dulu, cross check dulu, tasabut, tabayun, benar nggak beritanya demikian? Atau jangan-jangan cuman berita tersebut disebarkan oleh orang yang nggak jelas gitu. Apalagi katanya bapak itu begini dan begitu. Katanya ini ngomong siapa gitu loh. Kan kita kan seringnya kila wa kola gitu loh. Katanya dan katanya. Padahal yang ngomong ya bukan siapa-siapa, orang depannya gitu loh kadang tuh. Pak, katanya bapak tuh begini dan begitu. Yang bilang siapa? Maka dicek dulu, jangan langsung, oh saya ini nggak demikian, langsung mencak-mencak marah. Oh, langsung mengumpat-umpat, kakimu, kepalamu, tanganmu, mulutmu keluar semua gitu loh. Cek kata siapa, bukan malah siapa yang ngomong begitu, kata siapa mas, kamu dengar dari siapa. Kan orang yang tenang kan demikian, orang yang santai. Beda dengan orang yang tergesa-gesa. Maka ketika seseorang yang tergesa-gesa, karena sifat tersebut itu dibawa oleh was-was syaitan, bisikan syaitan, langsung dibisiki syaitan. Nah, kamu punya kekuatan, kamu punya kekuasaan, kamu jangan macam-macam sama saya. Bisa saya pidanakan kamu. Maka kan mohon maaf ya, mantan presiden kita Bapak Soeharto itu kan terkenal dengan apa ya logat bicaranya. Kan beliau ngomong ya apa demikian, udah ngomong begitu langsung diam semua. Bahkan beliau pernah ketika kongres itu ya, ada semua bertepuk tangan, monggo yang silahkan saudara-saudara yang ingin bertepuk tangan silahkan tepuk tangan gitu. Langsung diam semua gitu. Ini orangnya berwibawa gitu, orang yang tenang, nggak harus mencak-mencak, nggak harus ultimatum, ancam sana, ancam sini. Itu orang yang tergesa-gesa, orang yang ketika sikapnya itu karena disebabkan oleh was-was syaitan, bisikan setan. Sehingga ketika orang yang tergesa-gesa tidak mungkin dia akan tasabut, dia akan tabayun, cross check dulu dan lain sebagainya. Apalagi mikir kalau saya ngomong begini akibatnya apa gitu loh. Maka orang yang emosi itu kelihatan Bapak Ibu. Maka demikian orang yang memiliki sifat tenang, maka ketika dia bertindak, dia akan tidak menyesali kesudahannya, tidak akan menyesali akibatnya. Karena orang yang tenang, ketenangan tersebut itu salah satu fungsinya agar akalnya itu bisa berpikir, agar akalnya itu bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan orang yang suka tergesa-gesa, dia seringkali bertindak langsung bergegas tanpa mikir. Ini saya kalau begini akibatnya apa? Elektabilitas saya turun atau naik kan? Atau tanpa berpikir panjang. Pokoknya yang penting saya pengen marah ya saya marah gitu loh. Maka kan banyak itu kan di belakang truk enak zamanku loh. Ya walaupun beliau bener, beliau yang memang tegas, militer, tapi kan enak gitu loh. Beliau ngomong ya tenang gitu loh, tidak menggebu-gebu. Sekali mengucapkan orang langsung diam. Itulah ketegasan yang hakiki demikian gitu. Saya tidak berbicara masalah yang lain tentang Pak Harto ya. Saya cuma memberi satu contoh. Maka oleh karena itu ketika
jiwa seseorang itu sudah dikuasai oleh ketergesaan, maka diibaratkan seperti sebuah bola, yang mana bola tersebut itu terbuat dari tanah liat. Bola terbuat dari tanah liat atau sebuah bola yang terbuat dari tanah liat atau keramik, yang mana bola tersebut itu diletakkan itu di sebuah tempat yang kondisinya itu agak miring. Sudah agak miring, licin lagi. Gampangannya begini, bola terbuat dari tanah liat atau keramik, gampangannya kelereng lah. Kelereng ketika diletakkan di bawah perosotan. Perosotan bahasa Indonesia apa, Pak? Apa ya bahasa Indonesia perosotan? Ya intinya begitulah. Jadi seperti kelereng diletakkan misalnya di atas perosotan. Kira-kira kelerengnya itu berjalan dengan cepat atau pelan-pelan? Cepat. Karena nah begitu juga orang yang suka tergesa-gesa, langsung das-das sat-sat, das-das, nggak mikir, das-das sat-sat bagus. Tapi ya perlu mikir gitu loh. Jangan sampai sembrono, jangan sampai hanya pengen mengungkapkan emosi dan lain sebagainya. Maka ketika kelereng tersebut diletakkan di atas perosotan, kita nggak akan bisa memprediksi kira-kira kelereng tersebut tuh berhenti di mana. Karena lokasinya landai, langsung terjun, licin, kita tidak akan bisa memprediksi. Begitu juga orang yang tergesa-gesa, orang yang mudah melampiaskan amarahnya, dikit-dikit marah, dikit-dikit melampiaskan amarahnya, demikian. Maka hendaklah kita jangan sampai ketika marah kita ya tidak pikirkan akibat apa yang terjadi dari amarah kita. Diriwayatkan dari Abdullah, hadis selanjutnya diriwayatkan dari Abdullah ibnu Siljas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, as-samtu al-hasanu wa tu'adatu wal iqtisadu juz'un min arba'atin wa ishrina juz'an minan nubuwah. Diam yang baik itu adalah thariqah madiyah, salah satu cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan, kemudian kelemah lembutan, itu adalah sesuatu hal yang disukai. Wa tu'adah apa itu? Tu'adah itu ketenangan, jauh dari sikap merendahkan, meremehkan, bengis, keji. Wal iqtisad itu tawasud. Iqtisad itu adalah pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Ini adalah satu di antara 24 tanda-tanda kenabian. Maka tentu setiap nabi dan rasul itu pasti memiliki sifat ini. Maka kalau seandainya kita memiliki sifat yang tenang, tidak tergesa-gesa, santai, tidak merendahkan orang lain, tidak mendolimi orang lain, tidak bersikap bengis, maka sejatinya ini ada satu di antara 24 tanda kenabian pada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa mengikuti sifat-sifat para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzi hadallah fabihudahu muqtadih. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ikutilah mereka. Karena engkau mengetahui bahwasannya sikap tenang itu adalah sikap para orang mulia, para orang yang terpuji, nabi dan rasul, maka ikutilah cara mereka. Jangan sampai engkau mengikuti cara-cara setan, mudah melampiaskan amarah, mudah marah, mudah balas dendam dan lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu cara bagaimana agar seseorang bisa selamat dari melampiaskan amarah atau balas dendam. Pertama, menjaga lisan. Kedua adalah menjaga anggota badan kita. Jangan sampai kita mendolimi atau mencederai orang lain.
karena Allah Subhanahu wa taala menyukai seseorang yang memiliki jiwa lemah lembut. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lemah lembut dan menyukai sikap kelemah lembutan. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.